Potong rambut? Tapi bentar lagi mau nutup. Nggak apa-apa, satu kali ya. Aku cuman mau pendekin semuanya biar aku tampan. Nanti aku ada meeting, jadi klien-klien semuanya biar pada seneng. Yuk. Oke, ya. Jangan lupa pinggirnya aja ya. Oh iya, oke siap. Mau dipotong gimana? Cuman ditipisin aja. Sebagusnya. Oke. Semoga aja kali ini aku emang beneran bisa. Permisi ya mas. Siap. Kok kayak bertingkat? Iya itu namanya belum selesai. Oke kita lanjutkan lagi. Iya, belum selesai ya. Wah, ini semprotan apa nih namanya? Ini namanya spray. Oh, spray. Yap. Aduh, cepet. Ntar ya. Iya. Emang ininya agak sedikit longgar. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, ku cari. Aduh, panas banget ya. Mana aku lagi gak enak badan lagi. Gimana ya caranya supaya aku bisa putus sama Jeffrey? Gak mungkin aku tiap hari, tiap detik selalu bertemu dengan dia yang ditanyain hanya duit aja. Lagian juga, papaku juga kenapa sih masih merestuin aku dengan Jeffrey, padahal aku udah menceritakan kejelekan Jeffrey loh. Ini nggak bisa dibiarin nih. Sedangkan papa aku udah menyuruh aku ke hubungan yang lebih serius lagi. Ini kalau misalkan terjadi, kalau misalkan aku sampai tunangan sama si Jeffrey, ataupun sampai aku nikah sama Jeffrey, yang ada dia malah keenakan hanya menikmati kekayaan aku tanpa berusaha sedikit pun untuk bekerja. Padahal ya modal udah aku kasih. Terus dia maunya apa lagi ya? Gak bisa diem deh. Aku udah sakit kayak gini, terus masih mau dirugikan sama sesosok Jeffrey. Gak bisa. Aku harus cari cara, tapi apa ya? Kemarin aku nyuruh teman aku untuk ngegoda si Jeffrey, masih gak mempan. Apa kurang ekstrim kali ya? Tapi janganlah, kalau misalkan semua diselidikin terus dalangnya aku, wah semuanya bakalan berabe. Apa ya bikin Jeffrey itu bakal pergi dari aku? Apa aku harus operasi jadi jelek supaya dia jadi ilfil sama aku? Tapi kan itu ngerugiin aku juga dong. Gimana kalau misalkan perusahaan aku juga malah jatuh bangkrut, malah juga bikin kerugian di perusahaan aku sendiri. Gak. Pokoknya aku harus yakinkan Novi. Aku nggak boleh putus sama Novi. Kalau aku putus sama Novi, aku nggak bisa morotin dia lagi. Kalau aku masih pacaran sama dia, wah, rumah ini saja kalau aku jual berapa miliar ini. Belum lagi sawah, tanah, dan yang lain-lain. Novi kan kaya. Pokoknya aku harus bisa meyakinkan Novi. Aku nggak boleh putus sama dia. Dia harus jadi istriku. Kalau nggak gitu, aku bisa jadi miskin. Aku nggak mau jadi orang miskin. Selama ini aku sudah sering kali memanfaatkan Novi. Pokoknya Novi nggak boleh jadi milik orang lain.
dia harus menikah denganku. Pokoknya gimana pun caranya, Novi harus jadi milikku. Itu harus wajib. Aku samperin dia dulu. Apa ya? Berhubung sekarang papa lagi di luar kota selama 2 minggu. Gimana kalau misalkan aku pura-pura bangkrut aja di depannya si Jeffrey? Tapi pura-pura bangkrutnya tuh seperti apa ya? Ayo dong Novi, kamu harus punya ide. Bagus. Ini nggak akan disangka. Aku sekarang punya ide supaya Jeffrey emang percaya sama aku kalau misalkan aku memang beneran bangkrut. Betul. Aku harus minta tolong sama Pak Lilis ya. Dia bisa membantu aku untuk melancarkan semuanya. Nov, Apalagi sih? aku nggak mau putus sama kamu. Aku nggak rela kamu putusin lewat telepon. Ya emangnya kenapa kan? Aku udah gak cocok sama kamu. Terus apa yang mau diharapkan lagi? Nov, lagian kamu itu kan salah paham. Aku lo nggak selingkuh sama dia. Iya, aku juga nggak. Intinya mau kamu selingkuh, mau kamu nggak, aku tetap nggak cocok sama kamu dan aku rasanya kita udahan aja deh. Nov, kamu kan sekarang lagi sakit. Terus kalau kamu butuh apa-apa, terus mau nganterin makanan, mau beli makanan, siapa yang mau beliin kamu? Jeffrey, aku di sini punya 10 pembantu, 3 supir, 4 pak kebun. Semua aku gaji dan bisa aku suruh semuanya. Dan kamu nggak perlu datang untuk ke sini. Aku paham kamu tuh banyak pembantu, kamu banyak supir. Terus yang mau ngehibur kamu pada saat kamu lagi galau, lagi gabut, mau jalan. Masa kamu mau jalan sama supir atau sama pembantu? Jeffrey, dengerin aku ya. Aku tuh banyak circle di kota ini dan aku banyak teman di sini. Jadi nggak usah kamu terlalu banyak khawatir sama aku, dan di sini aku juga udah mandiri. Coba ya, kalau kamu menginginkan hubungan kita lebih serius lagi atau ke jenjang tunangan, coba deh kamu untuk berusaha untuk bisa bekerja. Apapun itu kamu harus bisa lakukan, jangan hanya mengandalkan aku dan orang tua aku. Karena aku butuh modal, Nov. Maksud kamu kemarin yang aku transfer senilai 25 juta itu bukan modal, hanya untuk gaya kamu. Cuma 25 juta itu kan masih kurang. Mana lagi kan aku pernah bilang aku mau jualan mobil. Lah, mobil tuh modalnya berapa? Aku butuh ya paling tidak 1 miliar lah. Masa cuma 25 juta, ya kan cuma buat belanja sama teman-teman. Ya kalau modal itu gak cukup, kamu cari usaha lain yang bisa 25 juta itu untuk usaha kamu. Ayolah, kamu jangan memperpanjang masalah. Kan lagian kemarin itu kan cuma salah paham. Oke, aku nggak mau ke tempat biliar yang ada cewek-cewek itu lagi. Intinya kita clearkan lah sekarang. Nggak apa-apa, aku malah suka kalau misalkan kamu ke tempat biliar, apalagi kamu main sama cewek-cewek, aku justru lebih suka. Siapa tahu kamu juga kecantol dengan kasir biliar ataupun pembantu di sana, pelayan di sana. Nov, ayolah jangan perpanjang masalah ini. Kamu kan cuma salah paham doang kemarin itu. Gini aja, sebenarnya ada hal yang aku belum ceritakan sama kamu, tapi ya udahlah, nanti aja kamu pasti akan tahu sendiri. Dan aku sekarang nggak banyak waktu, aku buru-buru karena ini memang sangat urgent. Oke? Bye. Nov, tunggu Nov. Apalagi sih? Kurang ajar si Novi. Aku harus pakai cara gimana lagi untuk meyakinkan dia ya. Sayang sekali kalau rumah ini sampai jadi milik orang lain.
Rumah ini seharga miliaran, mobil mewah. Kalau aku nggak jadi sama Novi, aku nggak bisa memiliki Toyota Land Cruiser milik Novi. Pokoknya aku harus yakinkan dia. Tebak, ayo aku siapa? Iya. Udah tadi? Aduh. Iyalah nunggu cek lama. Maaf, agak lama ya. Soalnya masih ini, apa namanya, masih nunggu klien barusan. Jadi aku pulangnya agak terlambat. Terus sedikit. kerjaannya gimana? Ya lumayan sih. Enggak? Kalau pekerjaannya sih, alhamdulillah udah selesai. Oh iya, ngomong-ngomong masalah uang yang kemarin, masalah korupsi, itu Gimana? kita punya untung 18 juta. Jadi, iya jadi kamu katanya mau ganti motor. Bulan depan bisa kok. Jadi buat beli motor second aja ya, gak apa-apa. Yang penting kamu dapat motor dulu. Emang barunya udah bisa gitu? Ya bisa, cuman harus nunggu agak lama lagi kita korupsinya. Buat shopping ada dong pastinya selain motor. Kalau shopping kan pakai gajiku. Tuh, kalau masalah shopping gak pernah telat. Duh, gimana ya maksudnya? Oh iya, satu lagi nih. Kemarin kamu bilang sama orang tua kamu, katanya aku mau dikenalin sama orang tua kamu. Ya itu pastilah ya, aku pasti kenalin kamu sama orang tuaku. Terus, kenapa nggak dikenalin? Masih nunggu aku bangkrut dulu baru kamu dikenalin? Bukan gitu, nanti aku kenalin kok. Tenang aja. Masalah itu lagi nih. Kemarin kamu juga bilang kamu pinjam uang sama teman kerja kamu. Itu benar? Iya itu Soalnya si bener Hesti ya. juga bilang. Iya itu kan kepepet yang mana gaji kamu belum turun lagi. Ya bukan Uangnya gitu. yang hasil korupsi belum ada. Mana aku pengen shopping, pengen inilah. Motornya belum ada. Ya. Kamu janji-janji terus. Bukan gitu maksudnya, Pak. Aku kan juga ada kebutuhan. Satu lagi, aku tuh banyak tanggungan juga. Aku kan baru beli rumah tuh. Jadi aku cicil-cicil dulu rumah-rumahku itu. Maksudnya nanti kalau udah nikah kita kan enak, udah tinggal nempetin aja. Ya setidaknya kamu usahakan dulu dong buat aku. Iya. Capek juga ya mikir Yang? gitu ya. Hah? Itu rambut panjang banget sih. Sudah jelek lagi. Iya. Itu loh yang ada di taman barbershop. Baru katanya bagus. Gimana kalau kita Kamu lagi kesana? promo gitu maksudnya? Iya, promonya besar loh yang. Apa sih rambutnya ini? Bentar. Di taman? Iya, Emang ada taman? ada sayang. Makanya kita lihat ke sana. Sekalian cukur ini ya, kumis sama jenggot. Bisa kan ya? Bisa. Kan Coba- barbershop. Iya, apa rambutnya gini jelek sudah. Iya, rencananya sih pengen digundul. Tapi yang di pinggir aja yang digundul gitu maksudnya. Ya sudah, coba ayo kita ke sana. Ini jam berapa? Sekarang jam berapa? Jam 12 sayang. Belum pulang semua orang-orang di kantor. Dan aku ini takutnya ada yang kelihatan. Kita akan punya janji sama Pak Rahmat. Nanti malam kan kita mau ke rumahnya. Sedang aku udah capek banget yang mau ke sana. Mending aku tidur di rumahnya kamu aja ya. Tapi rapiin dulu lah rambutnya. Iya, aku rapiin nanti. Kalau mau jalan sekarang, berarti kan di daerah sini ya. Iya, deket Potong loh di rambut. situ. Ayo. Ya udah yuk. Biar ketemu orang tuaku agak ini loh, Agak rambut rapi gitu. gantengan gitu. Iya, tapi Masa cowok? tapi kamu juga bayarin ya. Kurang ajar. Pokoknya Novi nggak boleh putus dariku. Enak aja main putus-putus gitu aja. Cinta ditolak, dukun bertindak. Aku harus cari, ya, pokoknya harus menemukan dukun yang hebat pokoknya.
Gimana pun caranya Novia harus menikah denganku, gak boleh menikah dengan orang lain. Aku harus jadi orang sukses. Tanpa Novia aku gak bisa apa-apa. Wah, kayaknya ini emang tempat spot yang terbaik. Banyak pengunjung ke sini. Dan aku nggak mau menyanyiakan skill aku waktu SMA dulu. Karena aku dulu pernah sekolah di SMK 2. Nih, bagian tata rias. Aku juga bisa menggunting, aku juga bisa memotong rambut. Nah, aku sekarang akan mau mengasah. Biasanya nih, Jeffrey kalau jam segini juga lewat sini. Aku yakin dia pasti akan lewat sini. Tapi kalau misalkan ada pengunjung beneran untuk potong rambut gimana ya? Ah udahlah, percaya diri. Toh Novi, kamu kan juga dulu pernah sekolah di tata rias kan? Jadi ini saatnya kamu menunjukkan skill kamu. Kalau dari kemarin-kemarin kamu hanya mengurusi perusahaan kamu, tapi kalau sekarang kamu free. Kamu boleh bekerja ataupun tidak, dan kamu boleh berimajinasi sesuai apapun yang kamu inginkan. Potong rambut. Aduh, kok malah kayak gini suaraku ya? Potong rambut 10.000 aja. Potong rambut. Aku yakin nih, bentar lagi juga Jeffrey akan lewat sini. Semoga aja dia ngeliat aku, supaya aku nggak sia-sia untuk penyamaran seperti ini. Potong rambut 10.000 untuk laki-laki. Akhirnya setelah berabad-abad nggak liburan, nggak ngangetin mesin, nggak naikin si Bluey, sekarang aku bisa keluar dengan bebas. Alhamdulillah. Terlalu tinggi nih mobil. Barusan aku lihat di sebelah sana ada potong rambut yang kayaknya bagus deh. Apalagi rambut aku sekarang udah mulai panjang sedikit. Jadi nggak ada salahnya aku coba potong rambut ala-ala zaman dulu. Mungkin orangnya itu buka potong rambut karena terinspirasi dari zaman-zaman yang dulu. Dulu aku masih kecil, di pasar tradisional itu selalu pakai apa namanya, rames. Tapi rata-rata skillnya tinggi-tinggi. Ya hitung-hitung sekalian biar aku juga dapat jodoh. Biar semuanya lancar, nggak cuman kerja terus. Masa dari dulu kalau potong rambutnya harus diundang ke rumah. Ya sekali-kali aku harus potong rambut keluar. Sambil lalu manasin si Bluey, sambil lalu juga aku refreshing. Agar aku juga tahu suasana luar tuh seperti apa indahnya sekarang. Ternyata begini ya. Indah banget ketika kita mempunyai financial freedom. Bebas. Aku beli minuman dulu ya, sebelum berangkat ke sana. Potong rambut. Ini saya. Oh ini? Iya. Mbak, potong rambut dong. Yang ganteng ya. Oh, masnya bukan mbaknya. Enggak lah ini. Saya pacarnya Mbak. Oke. Mau potong gimana, silakan. Yang ganteng ya Mbak ya. Tunggu dulu, Iya. tunggu dulu. Nah, yakin ini tukang potong rambutnya? Hah, kamu meremehkan keahlian saya. Kalau misalnya nggak percaya, dicoba dulu, ya Mbak. Ayo dah sayang, biar ganteng, mau ketemu orang tuaku loh. Mau dipotong seperti apa? Mau undercut, atau apa? Ya, saya tahu. Nih, potongan mbaknya ini namanya layer. Saya tahu, Mas. Pinter loh mbaknya. Ayo. Kamu nanya. Ayo. Kayak gitu ya, gitu ya. Ya udah ya. Yang ganteng ya Mbak ya. Oh, tenang aja Mbak. Ini kan muka Mbak kan wajahnya seperti ini. Nanti saya potong, mukanya bakalan berubah. Ini Jadi lihat ke daun sini, tahu Mbak. suaminya lu namanya Maxim, nanti jadi Maxim. Ini ditutup dulu. Nah, supaya itu nanti akan jadi surprise, oke? Yang kau begini? Mbaknya mau menunggu atau bagaimana? Saya nunggu aja Mbak. Oh ya, baik. Yang ganteng ya Mbak ya. Tenang saja. Seperti yang saya katakan, nanti sepermak-permaknya. Buset. suami Mbak nanti akan menjadi Maxim. Mbak,
Ini kok kayak rambut sampo ya? Harum apa parfum? Sudah sayang, diem Tapi bau aja. balsam sayang. Tunggu, permisi. Ini kepalanya tidak simetris gini ya? Hah? Simetris gimana maksudnya, Mbak? Nggak sama. Yang sebelah peyang, yang sebelah nongol gitu. Pokok apa kata mbaknya ya? Mungkin waktu Oke, melahirkan, Yang Mbak. penting bisa berubah. Oke, tenang aja. Yang penting tidak malu-maluin. Iya, oke. Aduh, masnya jarang keramas ya? Oh, 6 hari sekali, Mbak, baru keramas. Kayak Nggak pernah keramas ya, Mas? saya 6 hari sekali, Mbak. Oh, Mbak. pantes. Pokok dipermak ya mbak ya. Ah, tenang saja. Nanti suami Mbak bakal jadi Maxim. Ini kupingnya kenapa, Mas? Kenapa, Mbak? Telinga saya. Kok kayak ada panu? Hah? Masa iya, Mbak? Iya. Oh. Nah, di awal dari bawah dulu. Kalau dari atas nanti, soalnya kepalanya Mas tuh nggak simetris. Oh. Gitu. Mau poni depan? Oh, enggak, Mbak. Cuma pinggir sama belakang aja. Oh gitu ya? Oke. Mbak yang bagus ya. Wah, tenang saja, Sayang, Mbak. coba lihat dulu sayang di belakang. Udah, nggak usah. Nah, udah diam. Apa kata saya? Itu suami Mas itu sayang sama Mas, makanya dia mau tampilan terbaik supaya Mas tuh mau berubah. Begitu. Buset. Iya, udah gini dulu. Mbak sabar ya, ini mungkin sedikit lama. Mungkin Mbaknya mau ke warung atau bagaimana dulu? Udah saya tunggu di sini aja. Oh, oke. Kamu Tenang nggak aja, nggak Mbak. pengen ngelihat yang di belakang hasilnya Kata mbaknya nanti. Pokoknya aku mau yang bagus, yang ganteng mbak. Biar gak malu-maluin ke keluarga. Oh, mau diperkenalan sama keluarganya? Wah, Iya dong. harus tampil terbaik. Harus itu mbak. Iya, harus tampil terbaik. Sini. Mas, ini ubannya emang gini ya? Iya. Nanti kan disemir sama mbaknya ya. Iya. Nanti semirnya bisa itu. Yang kok kesana kesini yang potongnya. Iya, ini namanya urutan. Udah lah, masih diem. Agak gini. Nah, good. Baru Tuh sekali. kan, Mbak, bagus kan tangan saya? Layer per layer. Itu namanya trik. Mbak kepalanya kok digitukan sih? Iya, supaya nggak masuk ke kupingnya. Soalnya kupingnya kan beda bentuknya. Bisa enggak sih motornya? Loh, mbak, yang ini gimana? Ini ini emang. Bisa enggak sih potong rambutnya? Sini. Aduh. Yang coba yang. Gimana? Loh, keren. Keren apanya mbak? Ini gimana? Gimana? Ini Mas, itu katanya mau minta samping bawah. Mbak jangan main-main ya. Ini rambutnya tambah jelek. Ini masih belum Bisa selesai, potong Mbak. rambut enggak sih? Kalau enggak bisa jangan. Gimana ini sayang? Kok tambah jelek kayak gini sih? Ini belum selesai, Mbak. Ini kan bertahap gitu. Mbak jangan main-main kalau enggak bisa potong rambut. Nanti saya minta ganti rugi ya. Ini kepalanya bisa kayak gini sih. Kok bisa ganti rugi, Mbak? Kan saya cuma jasa motong, Mbak. Saya sudah duga ini. Saya sudah nyangka. Kalau kamu itu bukan pemotong rambut. Saya pemotong rambut, cuman itu Awas tuh. Cuman itu 5 tahun yang lalu. Jadi kamu ngotong rambut 5 tahun yang lalu. Jadi saya bahan percobaan gitu maksudnya. Bukan gitu, Mas. Kutu kupret. Seenaknya siang telingaku yang Saya panjang ada sebelah. Ini harus ganti rugi ya mbak ya. Kepala sampai kayak gini. Tambah malu-malu. Tapi lebih bagus dari yang tadi, Mbak. Bagus Soalnya apanya ini loh mbak. Coba dilihat. Yang Pokoknya saya tidak mau tahu ini harus ganti rugi. yang tadi itu kayak sound the ship, sekarang udah lebih better, Mbak. Apaan? sound desip. Kayak Bernard kayak gini sih. Ya ampun, tambah jelek, tambah malu-maluin loh ya. Saya minta maaf ya, Mas. Saya juga di sini masih baru kok. Kalau masih baru kenapa? Jelek kan? Mbak, Kalau tidak bisa potong rambut, jangan potong rambut loh, Mbak. Ya abisnya Mbak juga percaya sama saya kok. Dan selama saya hidup, saya potong di mana-mana. Yang dipotong duluan itu yang di atas, baru ke bawah yang di pinggir-pinggir begini. Katanya Mas yang di atas nggak mau dimotong, jadi nggak dipotong sama saya sesuai Sudah, anjuran. saya pokoknya mau minta ganti rugi 50 juta. Mbak, ini 50 juta. Iya. Saya ini hanya
pemotong rambut Bodoh loh mbak. amat, pokoknya saya mau. Mbak, Atau enggak saya hancurin. Mbak, jangan mbak. Iya jangan 50 juta mbak, 10.000 deh, nggak usah bayar. Rambut semewa ini, rambut duta sampo seperti ini, hah? Kamu bilang harganya 10.000? Aku gini-gini jelek-jelek begini pernah ikut jadi duta satu model. Iya kan? Aja kamu itu. Iya kan itu anggapannya nggak usah bayar, dan saya pun juga motong kan udah waktu saya terbuang. Duta sampo. Seperti itu dulu saya. Duta sampo. Jangan ikut tawa. Jangan ikut senyum. Siapa juga yang tertawa? Ini ganti rugi nih, nggak bisa. Masa bagus rambut bagus-bagus kamu Ini taruhannya saya yang malu ke keluarga, kok tambah jelek kayak gini. Ya bilang aja botak mbak, kan dia emang. Mana ada, nggak bisa makannya. Kalau nggak bisa potong rambut, jangan sok-sokan. Udah kok cuma tukang potong rambut kayak gini. Atau jangan-jangan kamu penipu ya? Biar kamu dapat duit ya? Biar kamu bisa makan ya? Ya ampun, astagfirullahaladzim mas. Saya nggak pernah nipu, saya itu hanya di sini hanya belajar. Nah, belajar. Kamu duduk Asal sini. mbak juga tahu ya, rambutnya sini. mas tuh juga nggak bagus. Jadi saya juga bingung motongnya Sini. gimana. Kamu duduk. Saya mau Biar ganti. calon istri saya yang potong rambut kamu. Kan mencoba. Enggak, saya kan pakai kerudung mas. Kamu aja yang dipotong. Coba mbak perhatiin deh, rambut-rambutnya juga susah untuk dipotong. Botak kayak gini. Ya makanya mbak itu susah emang, karena Makanya kalau nggak bisa potong rambut, jangan sok-sokan. Cuman potong rambut. Iya. Masih sok-sokan lagi. ya udah deh, saya ganti 50.000 mbak. Enak aja 50.000. Emang kepalaku cuman harganya 50.000 gitu maksud kamu? Ya kan potong rambut kan 10.000, terus 40.000-nya ya udah biaya untuk beli penyubur rambut. Penyubur rambut aku di rumah itu harganya 150.000. Ya itu nggak bagus, saya tahu mereknya yang bagus. 40.000. 40.000 sama 150. Sudah pokoknya 50 juta. Saya cuma tukang cukur mbak, dari mana uang 50 juta? Pokoknya saya tidak mau tahu, ini saya yang malu. Tambah malu saya, kamu sudah jelek, tambah jelek. Astagfirullah. Kamu uangnya. Ya uangnya berapa? Iya, seharusnya nih kalau misalkan mbak udah mengakui pacarnya jelek, seharusnya dibawa ke barbershop yang lebih mewah, yang sekali potong bisa 500.000. Malah dibawa nyalahin ke kita. taman-taman. Malah nyalahin kita. Terus kamu nongol-nongol di sini? Promosi seperti ini? Biar apa? Biar ada yang potong rambut kan? Saya nggak promosi, saya cuma bilang potong rambut 10.000. Masnya kan malah yang mbaknya justru memaksakan pacarnya Mana untuk motong. nyolot lagi sudah ganti rugi. Pokoknya saya mau ganti rugi sekarang. Saya ini konsumen kamu. Jadi, kamu tahu fungsi rambut itu apa? Hah? Fungsi rambut itu adalah mahkota. Kalau dibikinkan seperti ini, botak-botak di belakang ini, hah? Mau jadi mahkota? Yang ada ini mahkota sapi yang ada kamu. Iya. Saya minta maaf mas. Ayo cepetan. Pokoknya saya mau ganti rugi sekarang. Gak ada mbak, ini masih belum. Nah, ini pasti Tuh, ada. Ayo cepetan. nggak ada. Ganti rugi. Gak ada mbak, ya udah nanti saya ganti rugi nanti 3 jam lagi ke sini. 50.000. Hah? Gak ada lagi mbak, 50 juta emang saya dapat dari mana? Mau jual kursi, mau jual kaca? Bukan saya. Kamu nih buat saya malu sudah ke keluarga. Udah jelek ditambah jelek. Iya, lagian mbak kenapa harus mencari pacar yang seperti ini? Kenapa nggak lebih yang gantengan aja? Enak aja kalau ngomong. Dulu saya masih muda itu ganteng. Banyak yang naksir. Iya, bener. Sekarang aja lumayan tua. Lebih baik mbak tuh cari pacar lagi, jangan modelan kayak dia. Ya kembalikan dulu uangku kalau kamu mau cari pacar lagi. Oh tidak bisa. Pokoknya saya minta ganti rugi sekarang. Itu. Dia udah aki-aki mbak tuh cantik. Uangnya enggak. Ayo cepetan ganti rugi. Lebih baik mbak nanti saya Aku jodoh. aki-aki begini kuat 5 ronde. Enak saja kalau ngomong-ngomong. Tuh ada apaan tuh? Mbak, lebih baik mbak itu. Itu teman kamu? pacar. Temen kamu. Iya. 5 jam lagi aku balik lagi sini minta Awas duitnya. ya. Kalau udah ada awas dong. Ayo cepetan lari. Cari pacar lagi mbak. Aduh, ternyata aku dulu udah lupa. Mau balik lagi. Ingat, ganti rugi. Dasar tukang potong rambut. Abal-abal. Aki-aki. Aku jadi nggak tahu gini ya. Padahal dulu aku waktu ujian praktek pun aku tahu. Aduh, lagian sih aku nggak dicoba juga. Main serobot aja. 5 jam lagi. Ya pokoknya aku harus ganti.
Aku juga kasihan sama situ sama Mbak itu. Ya udah deh. Tuh, tambah gak yakin ya aku. Tapi gimana, Jeffrey juga belum lewat lagi. Ini semua gara-gara kamu. Kok bisa aku sih? Ya kamu yang tadi kan promosikan. Masa aku tahu, Yang? Kamu promosikan biar aku potong rambut di sana. Emang nggak ada tempat lain apa potong rambut? Lihat tuh rambut kamu. Sudah panjang kayak gitu, beruban. Iya, maksud aku potong rambutnya di tempat yang lain saja, bukan di sana. Malah kamu ngajak aku ke sana. Potong Ya maksud rambut. aku kan biar rapi gitu. Yang nggak taunya bukan tambah ganteng, jelek iya. Itu yang punya rekomendasi itu kamu tadi, ada tukang potong rambut di taman. Mungkin lagi promosi 10.000. Yang kan eman-eman yang kalau kita ke barber berapa coba? Kan bisa tuh buat beli es. Lebih eman-eman uangnya daripada aku, kamu maksudnya gitu? Permisi, Mbak. Apa lagi nih orang? Kenapa rambut suaminya, Mbak? Tuh, gak percaya kamu. Ditanya pasti sama orang. Mbak, kalau KDRT itu Mbak ya kalau KDRT, engkar ya jangan KDR. sampai kayak gitu, Mbak. Mas, kamu sok tahu ya. Ini bukan urusanmu. Ngapain Ini juga? bukan KDRT, Mas. Saya terjebak. Terjebak kenapa, Mas? Ya, terjebak dalam lumpur. Ini yang punya itu. Tolong. Masa tengkar Mbak sampai rambutnya pelontos kayak gitu, Tuh, Mbak? Udah. orang gak kenal aja udah lihat itu. Ini salah kamu nih. Masa aku tahu yang Mbak, gara-gara si tukang cukur tuh. kalau tukang cukur. Ya, tadi kita cukur. Mbak nggak jelas, sok tahu. Ngeyel lagi, ngotot lagi. Oh, jadi Masnya ini dianiaya sama Mbak di apa? Dianiaya, bukan dianiaya tuh. Kan buktinya itu rambutnya Mbak sampai kayak gitu, Mbak. Mas, kamu itu siapa sih? Ngurusin hidup orang. Banyak banget cepet kamu ya. Banyak banget. Cara ngomong dari tadi. Aduh. Mending kamu pergi daripada kamu ngurus hidup orang lain. Kalau nggak pergi, nanti bisa-bisa aku lagi asam lambung kamu itu. Mas, Mbak. Maksud saya itu, Mbak, kalau mau aniaya suami itu Mbak ya diporotin aja. Saya bukan suaminya. Jangan di kayak gini kan, Mbak, kan memalukan, tambah memalukan, Mbak. Mending Pergi nggak kamu? diambil. Pergi nggak kamu? Ya, pergi. Tambah memperkeruh suasana Maaf. sih. Kayaknya emang aku harus pindah ke sini deh. Tempat di sana itu kurang beruntung untuk aku. Selalu aja apes. Semoga aja aku di sini akan bertemu dengan si Jeffrey. Kalau misalkan ada pengunjung lain gimana ya? Kalau misalkan aku nggak bisa cukur lagi, nggak apa-apa Novi. Kamu harus percaya diri. Kamu harus optimis. Coba mengingat skill kamu yang dulu kamu waktu masih sekolah di SMK. Ya, jangan tergesa-gesa. Harus perhatikan pola kepala. Rambutnya juga dilihat. Aduh. Udahlah. Biarin kalau misalkan Mbak itu nanti minta rugi, ya aku bayar aja. Mau gimana lagi? Terpenting kan aku pura-pura menjadi tukang cukur ini hanya untuk si Jeffrey. Gak apa-apa lah. Potong rambut? Tapi bentar lagi mau nutup. Nggak apa-apa, satu kali ya. Aku cuman mau pendekin semuanya biar aku tampan. Nanti aku ada meeting, jadi klien-klien semuanya biar pada seneng. Yuk. Oke. Oke? Ya. Jangan lupa pinggirnya aja ya. Oh iya. Oke, siap. Mau dipotong gimana? Cuman ditipisin aja. Bebas. Sebagusnya. Oke. Semoga aja kali ini aku emang beneran bisa. Permisi ya, Mas. Siap. Wah, ini semprotan apa nih namanya? Ini namanya spray. Oh, spray. Yap. Ya. Mas nggak usah
bergerak ya. Oh ya 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 ya. Keren. Hati-hati kulit ya. Memangnya udah dari tahun berapa motong? Tahun Tahun gajah? tahun ini. Oh tahun ini. Tapi aku udah pengalaman banyak kok. Oh hebat 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 hebat. Ya. Wah guntingnya tajam sekali ya. Iya. Kok nggak kerja lain? Tuntutan. Aduh, cepet. Ntar ya. Iya. Emang ininya agak sedikit longgar. Jadi emang harus agak diseretin. Iya. Sorry, too much ya? Ya, Iya 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 iya. oke. Kok rada-rada agak aneh nih orang. Coba gimana? Cocok kan? Yang di samping? Kok kayak bertingkat? Iya, itu namanya belum selesai. Oke, kita lanjutkan lagi. Iya 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 belum selesai ya. Ya. Aduh. Maaf ya. Harus bisa profesional kamu, Novi. Iyap. Good. Novi, kamu ngapain di sini? Potong rambut. Emang kenapa? Ngapain kamu potong rambut orang? Ya karena aku sekarang lagi jadi tukang potong rambut. Udah, aku lagi ngomong sama kamu. Kamu harus hargain aku. Iya udah, kalau misalkan kamu mau ngomong aja. Ada apa? Pokoknya kita nggak boleh putus. Kenapa bisa kayak gitu? Jeffrey, asal kamu tahu ya, kan aku juga udah bilang sama kamu kalau aku itu udah bangkrut. Hah? Papa aku tuh lagi keluar kota. Kan kamu tahu sendiri kalau papa aku tuh lagi keluar kota. Terus aku nggak disisakan uang sedikit pun sama papa aku. Alhasil aku jadi potong rambut karena aku pernah bersekolah di SMK 2 menjadi tata rias. Nggak mungkin. Kamu nggak mungkin. Acting apaan? Kamu pikir ini sewaan? Mas emang kenal sama aku? Enggak kan? Tuh, enggak, aku nggak pernah Harta main. kamu lo banyak, Nov. Harta kamu itu banyak. Miliaran. Nggak mungkin lo kamu bangkrut sekejap itu. Jeffrey, asal kamu tahu ya, kamu tuh nggak ngerti apa-apa tentang perihal bisnis. Kalau orang udah sekali bangkrut, itu pasti harus yang akan disita, harus ada yang menggantikan. Jadi semua aset, rumah, mobil, semua bla 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 semua itu disita. Aku nggak dapat uang sepeser pun, dan aku hanya mempunyai keahlianku sebagai potong rambut. Kamu mau aku potong? Enak aja. Kamu beneran bangkrut? Iya bangkrut. Jadi udah deh, kamu gak usah kejar-kejar aku lagi. Sorry. Tapi Sorry. mobil Kia yang aku pakai yang dibelikan sama kamu? Itu mungkin bentar lagi juga akan diambil. Mas, kau udah selesai? Kalau mau tengkar, itu yang profesional. Jangan-jangan rambut aku tambah bertingkat nih. Ini semua gara-gara kamu deh. Coba aja kamu tuh nggak merusak hari-hari aku. Aku di sini tuh lagi kerja tahu. No, ini salah kamu. Kenapa kamu kalau mau bangkrut itu nggak bilang dari awal? Ya, emang kamunya aja yang mengincar harta aku. Emang kalau bangkrut harus kasih tahu gitu sama kamu? Memang Mas, bener-bener ya. Rambut aku sampai bertingkat 10 tingkat seperti ini. Ya maaf mas, sebenarnya saya tuh ada masalah. Bentar, urusanmu sama aku masih belum selesai. Apalagi, kan aku udah bangkrut. Ngapain kamu masih ngejar-ngejar aku? Lebih baik kamu jangan ngejar-ngejar aku. Pokoknya meskipun Mas! disita, Mas, tuh kan semua gara-gara kamu deh. udah biarin aja. Pokoknya meskipun harta-hartamu semuanya disita, mobil Agia yang aku pakai, Moge itu nggak boleh sampai disita. Ya udah, terserah kamu. Kalau misalkan ada orang nyita juga ya, aku juga nggak tanggung jawab. Itu kan udah atas nama Makanya perusahaan. kalau kamu itu hampir bangkrut, bilang-bilang dari awal. Kalau gitu aku nggak ngejar-kejar kamu. Ya bagus deh. Terus keputusan kamu sekarang apa? Oke, kita putus. Fine. Bye. Oke. Yes.
Akhirnya misi aku selesai. Nggak perlu aku jadi tukang cukur kayak gini. Nggak paham juga. Ya, aku merasa bersalah deh sama mas itu. Semua gara-gara Jeffrey. Nggak lagi aku jadi tukang cukur. Wah, aku harus kerja kemana ya? Pokoknya aku harus kejar deh. Aku harus juga minta maaf sama dia. Nggak enak juga. Untung aja Jeffrey udah mutusin aku dan semuanya udah aku rekap. Sial bener. Aku pikir perempuan itu memang benar-benar pintar motong rambut. Ternyata rambut aku malah bertingkat kayak gini. Untung aku gak minta potong di atas sini. Kalau misal di atas ini dipotong, bisa kayak burung apaan nah. Memang begitu ya, pantes dia buka di taman. Karena dia nggak laku. Mas, Marah juga mas, perempuan. ya ampun mas, mas aku minta maaf ya. Ya aku ganti deh, aku ganti 100.000 atau 200.000 deh, maaf ya. Soalnya aku lagi ada masalah. Sebenarnya aku tuh hanya pura-pura jadi tukang potong rambut supaya aku diputusin sama pacar aku. Karena pacar aku hanya mengincar harta aku. Maafin aku ya, nanti aku ganti deh. Berapa? 1 juta? Nah, nggak usah. Udah, aku ikhlas. Mungkin memang udah takdir aku. Mungkin juga udah saatnya kepalaku untuk botak seperti ini. Iya, nanti aku ganti ke tempat barbershop yang mahal deh, yang bikin rambut kamu bagus. Maaf ya. Nama kamu siapa? Namaku Novi. Fajar. Rumah kamu di mana? Kamu pasti tahu deh, di pertigaan Jalan Mangga itu. Rumah aku punya teman di situ. Aku punya klien. Klienku pengusaha besar, namanya Pak Raharjo Diningrat. Di mana? Ya, saya anaknya. Oh iya. Dulu memang aku sempat dijodohin sama kamu, sama Pak Raharjo. Cuman aku menolak karena ya kita nggak saling kenal. Ternyata kamu orangnya. Iya. Dan aku hampir aja mau tunangan dengan pacar aku yang... Ya udah, aku antar pulang. Mbak, mana ganti ruginya? Iya, ini mau Saya juga sampai di ganti. sini nih. Tunggu, Lihat sabar nih, saya mau menaruh. Bos. Oh iya. Ayo, Ngapain? ya bentar. Ini bos, saya potong rambut kan ya bos ceritanya. Udah tahu. Pasti kamu botak juga kan? Aku tahu bos. Iya, ini aku juga botak. Potong rambut sama. Iya, Udah, aku ganti. Udah, kamu balik kantor aja. Ganti. Balik kantor aja. Loh? Iya. Aku yang ganti rugi. Nanti kamu potong sama aku. Siap, Beneran ya mas ya? Mas, ini bos aku. Dia yang punya perusahaan. Salam sama pacar kamu. Sana. Yang ini yang udah, permisi bos. Sorry ya. Ada nyamuk. Oh iya. Daripada darah kamu berkurang. Kamu ada nomor nggak? Ada? Berapa nomornya? Udah masuk? Oh, ini nomor WA kamu. Ya. Aku simpan ya. Sekali Namanya- lagi aku minta maaf ya. Aku emang beneran. Sebenarnya aku dulu ada skill, cuman aku kayaknya udah lupa deh. Oh iya, mungkin karena kamu lagi bertengkar sama pacar kamu, mantan, terus skill kamu menghilang semuanya. Iya. Dan gimana kalau kamu mengasah skill kamu lagi? Kayaknya enggak deh. Lebih baik aku menjalankan tata perusahaan aku supaya perusahaan aku nggak stuck di itu aja. Ya, kamu benar. Berarti kamu datang ke sini hanya untuk menyamar. Bener. Dan tidak diduga ternyata banyak pelanggan yang minta potong rambut sama aku. Ya, kamu benar meskipun potong rambutnya gagal semua. Ya ini emang ide-ide yang sangat konyol. Ya udah kalau kayak gitu, karena misi aku udah selesai, aku udah putus dengan pacar aku mau balik ke rumah dulu ya. Aku antar nggak apa-apa? Boleh, karena supir aku mungkin belum aku hubungin. Ya udah, ayo. Ayo. Kamu yakin masih membawa kursi sama cermin ini? Boleh, aku tinggal aja deh. Yuk. Ini yang namanya kepala botak.
nanti aku dapat rezeki. Maaf ya Pak Lilis, Aku dapat nanti perempuan. diambil kok. Sekaligus Ribet. anak dari klien nanti. Yuk. Bisa naik? Bisa. Sorry ya, mobilnya nggak tinggi. Soalnya aku suka yang tinggi-tinggi. Wah, udah tahu caranya naik. Nah, nggak apa-apa lah. Ujung-ujung nih jadi kisah bahwa aku dulu dibotakin sama perempuan yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ntar ya. Tak perlu mencari karena